Hidrat itu kan hanya untuk energi ya. Jadi kalau untuk energi berarti ya kurangin saja, nggak jadi masalah. Nah, kalau yang kedua itu adalah proteinnya itu di 0,8 sampai 1 gram per kilogram dari berat tubuh ya. Kalau misalkan contohnya kayak berat kita 60 kilogram berarti artinya 60 gram. Jadi protein kita di situ. Protein itu ada dua, yaitu protein hewani maupun protein nabati. Nah, protein hewani itu ya ada di nasi, di ayam, di daging ya, terus di ikan ya. Kalau untuk protein tambahan itu ada di olahan kacang-kacangan seperti kacang hijau, tempe, tahu, kacang tanah, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, untuk mempertahankan massa otot ini kan, kalau protein itu mempertahankan massa otot, karena otot itu untuk kalau usia di atas 55 tahun itu otot itu kan mengecil. Artinya untuk mengelastis otot tersebut, massa otot tersebut, kita membutuhkan protein. Seperti itu. Teman-teman, untuk mengelastiskan otot itu adanya kolesterol ya. Kolesterol itu sebetulnya untuk melenturkan otot tersebut. Jadi nanti larinya ke bagaimana kita mengkonsumsi lemak ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman, di sini ada lemak ya. Lemak yang ketiga itu yang harus dikurangi itu lemak ya. Lemak itu 20 sampai 30% ya total kalori harian yang kita punya ya. Seperti kalau misalkan asupan dalam satu hari itu sekitar 1.500, artinya kurangi 20% sampai 30%-nya, berarti sekitar dari 1000, anggap 1.500 itu kalau 150 kali 3 untuk 30%-nya berarti sekitar 450 gram itu kurangin lemaknya dalam satu hari. Seperti itu. Lemak itu nanti ada 3 ya, ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan ada lemak tidak jenuh ganda, seperti itu. Nah, kalau untuk lemak jenuh itu lemak yang murni dari dari protein hewani, seperti lemak dari daging ayam, dari daging sapi, atau lemak dari tetelan dan lain sebagainya. Itu kurang bagus untuk kolesterol, seperti itu. Dia tidak tidak memberikan elastis pada ini ya, pada kolesterol, pada ototnya. Tetapi kalau untuk lemak tidak jenuh tunggal itu artinya lemak yang berada dalam satu kesatuan atau lebih ya, seperti itu. Contohnya ada di lemak protein ya, seperti di alpukat. Itu bagus untuk kolesterol, untuk menambah elastis daripada otot. Nah, yang kedua ada lemak tidak jenuh ganda ya, artinya satu kesatuan, dua atau lebih satu kesatuan yang menjadi satu, seperti contohnya minyak ikan, minyak salmon gitu ya. Jadi itu satu kesatuan, jadi itu baik untuk kolesterol. Seperti kolesterol semua orang itu punya, jadi karena kolesterol itu fungsinya untuk melenturkan otot yang sudah mengecil, seperti itu. Tapi kalau diproduksi secara berlebihan itu tidak bagus juga, seperti itu. Nah, untuk memproduksi lebih baik itu lemak yang berada di tidak jenuh tunggal maupun di tidak jenuh ganda ya, yang ada lemak di dalam sayuran, protein nabati, dan lain sebagainya, begitu ya. Kurang bagus untuk lemak jenuh, lemak yang ada langsung dari protein hewani. Oke, begitu. Yang keempat adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat itu 45 sampai 65% dari total kalori harian yang dikonsumsi, seperti itu ya. Jadi artinya dalam satu hari itu kan 3 kali makan. Jadi artinya kalau 1.500 kilokalori berarti artinya makan pagi 500, makan siang itu sekitar 700, misalkan makan malamnya sekitar 600, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi artinya dari satu mengkonsumsi makan itu, dari 500 kilokalori itu dibagi-bagi, karbohidratnya sekian, proteinnya sekian gitu. Dari nasi aja karbohidrat itu di 100 gram itu kilokalorinya 160 kilokalori. Jadi artinya kalau kita untuk mengurangi kalorinya ya, kalori di nasi ya, di karbohidrat dah gitu ya, di karbohidrat itu bisa dikurangi dengan grammingnya gitu. Jadi dari 100 gram nasi 160 kilokalori, untuk menguranginya ya taruhlah kita
makan 50 gram. Jadi artinya cuma setengah dari 160 kilokalori. Untuk daging ayam atau daging sapi itu per 100 gram itu kurang lebih sekitar 170 kilokalori. Berarti artinya untuk mengurangi itu kita kurangin gramingnya. Seperti itu. Tetapi kalau untuk proteinnya, protein nabati itu yang bagus kan protein nabati, karena tidak jenuh tunggal tadi ya, tidak jenuh ganda tadi, tunggal tadi. Jadi artinya itu diperbanyak. Yang biasanya kita makan tempe dari atau tahu ya, tahu itu dari satu ini ya. Nah, satu tahu ini ya sekitar 60 gram. Jadi artinya kalau 60 gram ini dia mengandung 70 kilokalori, ya kan? Kalau misalkan kita mau menambah, cukup dengan dua buah juga nggak apa-apa. Kalau untuk gram yang sama dengan tempe, ya tempe dengan gram yang sama, ini misalkan 60 gram, tempe 60 gram, tetapi kandungan kilokalorinya tempe lebih tinggi, gitu. Jadi artinya kalau misalkan kita mau mendapatkan jumlah kalori yang seimbang dari protein nabati, ini kan protein nabati, pengganti dari protein kacang-kacangan ya. Protein nabati itu kan olahan kacang-kacangan. Ini kan kacang kedelai ya, yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi tahu. Sedangkan di tempe itu kacang kedelai yang difermentasi menjadi sebuah tempe dengan adanya ragi, fermentasi ragi, sehingga kalorinya lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau kita mau makan dengan jumlah graming yang sama, kalorinya berbeda. Seperti itu. Sama seperti contohnya untuk kangkung ya, untuk kangkung dan kacang panjang ini berbeda kalori. Nah, ini makanan pengganti sayur-sayuran. Jadi artinya kalau per 100 gram di kacang panjang dengan per 100 gram di kangkung itu berbeda kalorinya. Ya, dari 100 gram di kangkung ini mendapatkan 70 kilokalori, sedangkan di kacang panjang mendapatkan 100 kilokalori dari graming yang sama. Artinya kalau misalkan kita mau mendapatkan kalori yang seimbang dengan sayuran dan merendahkan lemaknya, itu kita lihat lagi kandungannya dari masing-masing sayuran tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak melihat dari asal banyak makanan tuh enggak. Jadi kita melihat kandungan kalorinya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah serat ya. Serat tadi kan kurangi daripada asupan kalori ya. Kalori itu dari karbohidrat. Protein ya, protein itu bisa dari protein hewani maupun protein nabati. Nah, protein hewan itu daging-dagingan, protein nabati adalah dari produksi dari kacang-kacangan, seperti itu ya. Yang ketiga adalah lemak. Lemak itu tadi saya sebutkan, lemak itu ada lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan ada lemak tak jenuh ganda ya. Kita dari apa aja tadi kan sudah saya sebutkan. Yang keempat adalah dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu 45 sampai 65% yang tadi ya saya kurangi seperti itu. Jadi artinya kalau biasanya makan 200 gram itu kita bisa makan cuma 100 gram karena kalorinya itu setengahnya. Nah, yang kelima itu adalah serat. Ya, serat itu 25 sampai 35 gram. Jadi artinya serat itu yang di kandungan tadi sayur-sayuran tadi ya, seperti ini ya yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gula. Nah, kurangi gula. Nah, produksi yang wajar dan sesuai dengan konsumsi tubuh kita adalah 1 gram per darah kita. Kandungan darah kita itu setiap hari di tubuh kita itu ada sekitar 8 liter, misalkan 5 liter ya. Kita hanya 5 gram atau 8 gram maksimal yang kita konsumsi. Jangan salah teman-teman, di sini roti ada gulanya, nasi ada gulanya. Bahkan bahkan tuh nasi dalam keadaan panas itu mengandung gula yang teramat tinggi ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, bagaimana sih secara keseluruhan untuk mengkonsumsinya, kan pertanyaan seperti itu. Gimana sih caranya supaya saya pengen mengetahui ini kilokalorinya berapa gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa bapak ibu sekalian bisa mengkonsumsi apa yang menjadi kebutuhan di tubuh pralansia ini yang umur 55 sampai ke atas ya, seperti itu. Karena massa otot yang kita butuhkan untuk
melancarkan pencernaan dan lain-lain sebagainya, itu kita membutuhkan yang namanya kolesterol, ya, kolesterol dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, yaitu berada di lemak lemak tak jenuh ganda maupun di lemak tak jenuh tunggal, bukan di lemak jenuhnya, ya, seperti itu. Yang kedua adalah dari vitamin dan mineral maupun serat. Nah, itu lebih tinggi juga tidak apa-apa, karena untuk memperlancarkan peredaran